Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Aulia Fajruzzamina dengan NIM akhir 001. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS saya. Soal yang pertama yaitu tentang bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah konsultasi. Konsultasi adalah tindakan yang bersifat pribadi antara klien dengan penasehat guna meminta pendapat dan saran. Yang kedua adalah negosiasi. Negosiasi adalah penyelesaian dengan cara di luar pengadilan untuk mendapatkan kesepakatan yang tertulis yang dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa. Yang ketiga adalah mediasi. Mediasi adalah penyelesaian dengan cara pihak ketiga di mana mediator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif untuk menyusun kesepakatan. Lalu konsiliasi. Konsiliasi itu hampir sama dengan mediasi. Lalu penilaian ahli. Penilaian ahli adalah penyelesaian dengan cara penilaian ahli yang dapat membantu secara efektif dan efisien. Yang terakhir adalah arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian perdata di luar pengadilan dengan menggunakan perjanjian arbitrase secara tertulis. Soal yang kedua adalah perbedaan antara litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan non-litigasi adalah proses penyelesaian di luar pengadilan, seperti contohnya mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Soal yang ketiga adalah tahapan dan tata cara mediasi. Tahapannya yaitu yang pertama, memulai proses mediasi. Yang kedua, merumuskan masalah dan menyusun agenda. Yang ketiga, mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Yang keempat yaitu membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. Yang kelima, menganalisa kepentingan. Yang ketujuh yaitu membicarakan tawaran. Yang kedelapan, menyusun kesepakatan. Dan yang terakhir adalah mengakhiri sengketa. Lalu tata cara mediasi. Yang pertama adalah menggunakan mediator yang berkompeten dan netral. Yang kedua, mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan. Yang ketiga yaitu jangka waktu mediasi adalah 40 hari setelah mediator ditentukan hakim. Lalu kesepakatan perdamaian jika terjadi wajib dirumuskan dan ditandatangani oleh para pihak, begitupun sebaliknya. Yang terakhir adalah penggunaan akta perdamaian. Soal yang keempat adalah tahapan negosiasi. Yang pertama yaitu tahap orientasi dan pengaturan posisi. Masing-masing pihak memberikan gambaran, kepentingan, dan tujuan mereka. Lalu tahap argumentasi. Tahap argumentasi ini memberikan alat-alat bukti. Selanjutnya adalah tahap penawaran dan kompromi untuk mencapai kesepakatan. Yang terakhir yaitu tahap kesepakatan. Soal yang kelima yaitu tahapan konsiliasi. Yang pertama adalah penyerahan negosiasi kepada komisi konsiliasi. Lalu komisi mendengarkan keterangan lisan para pihak. Selanjutnya, berdasarkan fakta yang diberikan, komisi konsiliasi akan memberikan laporan kepada para pihak dan kesimpulan serta usulan penyelesaian. Soal yang keenam adalah latar belakang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016. Yang pertama yaitu menegaskan kembali kepada para mediator independen untuk lebih aktif dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan. Yang kedua yaitu memperkuat bahwa mediasi adalah hal yang mutlak dilakukan dalam proses peradilan. Yang terakhir adalah Perma nomor 1 tahun 2016 adalah revisi dari Perma nomor 1 tahun 2008. Soal yang ketujuh adalah tahapan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama yaitu permohonan arbitrase.
Proses penyelesaian melalui arbitrase dimulai dengan permohonan arbitrase yang diajukan salah satu pihak yang bersengketa. Yang kedua yaitu penunjukan arbiter. Setelah permohonan diterima, para pihak bersengketa memilih seorang atau lebih arbiter yang akan menyelesaikan. Yang ketiga adalah jawaban termohon. Pihak lain yang bersengketa kemudian memberikan jawaban terhadap permohonan arbitrase. Yang keempat yaitu pembentukan majelis arbiter. Yang kelima, sidang arbitrase. Setelah majelis terbentuk, sidang diadakan. Yang keenam yaitu pembuktian. Pihak-pihak memberikan bukti. Yang ketujuh, kesimpulan. Setelah semua diperiksa, majelis memberikan kesimpulan terhadap penyelesaian yang timbul. Yang kedelapan adalah putusan arbitrase, lalu membuat putusan. Yang kesembilan yaitu pelaksanaan putusan arbitrase. Soal yang kedelapan yaitu perbedaan antara arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Arbitrase institusional adalah bentuk arbitrase yang diselenggarakan oleh lembaga arbitrase yang permanen dan memiliki aturan prosedural yang jelas. Sedangkan arbitrase ad hoc adalah bentuk arbitrase yang dibentuk khusus untuk penyelesaian tertentu saja dan tidak terikat oleh lembaga. Soal yang kesembilan adalah tahapan pengangkatan hakim arbiter. Tahap pengangkatan hakim arbiter berdasarkan syarat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu: yang pertama adalah cakap melakukan tindakan hukum, yang kedua berumur paling sedikit 35 tahun, yang ketiga tidak memiliki hubungan saudara sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, yang keempat yaitu tidak mempunyai kepentingan finansial atas keputusan arbitrase, dan yang terakhir adalah memiliki pengalaman di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Soal yang terakhir adalah perbedaan antara BANI dan Basarnas. Tujuan BANI yaitu fokus menyelesaikan permasalahan secara umum dan tidak terikat oleh aspek syariah, sedangkan Basarnas fokus penyelesaian yang terikat oleh aspek syariah. Selanjutnya, lembaga BANI berdiri sendiri dan terdaftar oleh Dirjen KI, sedangkan Basarnas didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lalu kualifikasi. BANI tidak memiliki kualifikasi khusus untuk pihak yang bersengketa, sedangkan Basarnas memiliki. Yang terakhir adalah kewenangan. Kewenangan BANI secara umum yaitu bisnis, kontrak, bisa aspek syariah tapi tidak spesifik, sedangkan Basarnas yang terkait aspek syariah seperti bank syariah dan hukum syariah. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.